Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifai Budiman, NPM 2070 64516139. Dalam rangka kali ini, saya akan menjawab tugas 2 yang diberikan mata kuliah Keamanan Cyber Ruang 01 dengan dosen pengampu Ari Gunawan, Eskom MMSI. Langsung saja ke materinya. Pertama, keamanan cyber atau cybercrime. Pengertian cybercrime diartikan sebagai tindakan kejahatan di ranah dunia maya yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet sebagai sasaran. Seperti yang disebutkan, tindakan cybercrime ini muncul seiring dengan kian gencarnya teknologi digital, komunikasi dan informasi yang semakin berkembang. Lalu contoh kejahatan cybercrime. Contoh kejahatan cybercrime: 1. Memalsukan akun Facebook seseorang. Salah satu contoh kejahatan cybercrime yang paling sering terjadi adalah pengkloningan akun Facebook milik seseorang. Tindakan ini marak terjadi kepada para publik figur atau tokoh terkenal yang memiliki banyak pengikut. Cybercrime model ini biasanya meminta bayaran uang dengan cara transfer ke rekening tertentu. Lalu nomor 2, fenomena ransomware WannaCry. Virus komputer ransomware WannaCry yang mampu mengunci data komputer seseorang untuk bisa membuka dan mengakses data tersebut. Syarat yang harus Anda lakukan adalah membayar sejumlah uang tebusan melalui wallet Bitcoin. 3. Catfishing di dating app atau media sosial. Catfishing menggunakan foto orang lain namun identitasnya merupakan identitas palsu. Ini biasanya bisa Anda temukan di aplikasi dating atau di media sosial. Nah, tujuan dari catfishing ini adalah menipu. Kerugian yang ditimbulkan bisa mulai dari kerugian psikologis hingga materi. 4. Doxing dan cyberbullying. Doxing yang berjunjung cyberbullying adalah hal yang sangat berbahaya. Ini merupakan kegiatan pengambilan data pribadi dan menyebarkannya di internet. Tujuan dari doxing ini bermacam-macam, mulai dari sebagian gertakan, ancaman, memperlakukan hingga pemerasan. Lalu jenis-jenis cybercrime. 1. Pencurian data. Aktivitas cybercrime yang satu ini biasanya dilakukan untuk memenuhi kepentingan komersil karena ada pihak lain yang menginginkan data rahasia pihak lain. Tindakan ini tentu bersifat ilegal, masuk ke dalam aktivitas kriminal karena bisa menimbulkan kerugian material yang berujung pada kebangkrutan suatu lembaga atau perusahaan. 2. Cyberterrorism. Cyberterrorism merupakan tindakan cybercrime yang sedang banyak diperangi oleh negara-negara besar di dunia, termasuk Indonesia. Pasalnya, aktivitas cyberterrorism kerap kali mengancam keselamatan warga negara atau bahkan stakeholder yang mengatur jalannya pemerintahan. Yang ketiga, hacking. Jenis cybercrime berikut adalah hacking, tindakan berbahaya yang kerap kali dilakukan oleh para programmer profesional. Ini biasanya secara khusus mengincar kelemahan atau celah dari sistem keamanan untuk mendapatkan keuntungan berupa materi atau kepuasan pribadi. Hacking sebenarnya tidak selalu memiliki konotasi buruk karena ada pula hacker positif yang menggunakan kemampuannya untuk kegiatan bermanfaat dan tidak merugikan. Keempat, carding. Carding adalah istilah yang digunakan untuk menyebut penyalahgunaan informasi kartu kredit milik orang lain. Tindak kejahatan digital dengan cara carding biasanya kerap terjadi di luar negeri. Sementara untuk penggunaan di Indonesia, angka kasus yang tercatat belum terlalu besar, seiring masih minimnya penggunaan kartu kredit yang gemar bertransaksi di dunia maya. Lalu yang kelima, defacing. Defacing merupakan aktivitas kejahatan online yang paling ringan. Salah satunya karena para pelaku deface biasanya menyasar website non-profit seperti situs pemerintahan, sekolah, atau universitas. Yang keenam, cyberquatting. Cyberquatting mungkin belum begitu familiar di kalangan pengguna di tanah air. Wajar, memang pasalnya tindakan penyerobotan nama domain sendiri memang memerlukan modal serta kejelian yang tidak dimiliki banyak orang.
Hasil cybercrime ini biasanya berupa uang tebusan yang nilainya tidak wajar. 7. Cybercrime tipu squatting. Tindakan cyberquatting sama-sama mengincar nama domain milik perusahaan terkenal untuk dijadikan sasaran. Bedanya, aktivitas ini memanfaatkan kemiripan nama domain serta kelalaian pengguna yang jarang memeriksa ulang URL website perusahaan. Tujuan dari cyber typo squatting adalah untuk menjatuhkan citra baik dari brand bersangkutan dengan cara memerlukan tindakan penipuan atau hal-hal ilegal lain yang melanggar undang-undang. Lalu metode crime. Yang pertama adalah sniffing, merupakan suatu metode yang mengancam keamanan jaringan cyber. Dalam konteks keamanan jaringan, serangan sniffing atau serangan sniffer sama dengan pencurian atau intersepsi data dengan mengumpulkan lalu lintas jaringan melalui paket sniffer, aplikasi yang ditujukan untuk menangkap paket jaringan. Yang kedua, destructive device, tindakan kejahatan cyber yang bertujuan untuk merusak device dengan menggunakan media sebuah virus yang disisipkan ke dalam sebuah program. 3. Password cracker, merupakan kegiatan meretas atau membobol password orang lain. Lalu keempat, disrupt denial atau attacks DDoS. Serangan DDoS atau yang bisa disebut disrupt denial of service adalah jenis serangan jaringan terdistribusi. Bentuk serangan ini memanfaatkan pembatasan kapasitas sumber daya jaringan seperti infrastruktur yang mendukung situs web perusahaan. Lalu kelima, spoofing. Spoofing adalah tindakan salah satu mengartikan pesan sumber yang tidak dikenal sebagai berasal dari sumber yang dikenal dan dapat dipercaya. Lalu cara penggulangan cybercrime. Yang pertama, membuat undang-undang. Tindakan cybercrime tidak semakin merajalela adalah dengan membuat peraturan yang dimasukkan ke dalam undang-undang. Penegakan hukum nantinya bakal membuat para pelaku cybercrime berpikir panjang sebelum melakukan tindakan tersebut. Yang kedua, membentuk lembaga penanganan khusus. Beberapa negara tercatat sudah mulai menerapkan konsep ini dengan membentuk lembaga khusus yang menangani persoalan cybercrime. Yang ketiga, memperkuat sistem. Pengamanan sistem menjadi benteng pertama yang bisa kita andalkan untuk menghindari potensi cybercrime. Untuk mengamankan sistem secara mandiri, Anda bisa menambahkan beberapa add-on seperti sertifikat SSI pada website, antivirus komputer, hingga melakukan pengamanan fisik pada jaringan untuk memproteksi server. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.